Assalamualaikum, Rahayu para mitra sutresna, para putra-putra sedaya. Mugi tansah wilujeng, sehat walafiat. Pinanggih malih kalian kanal kula wonten ing penjelasan tentang idiom basa Pedalangan. Pada sesi ini saya akan memberikan kurang lebih 5 poin tentang idiom basa Pedalangan. Di antaranya ada kata nandang loro ayu. Nandang loro ayu, nandang berarti menyandang atau sedang mengalami. Loro ayu bagaikan wanita cantik, di mana wanita cantik itu banyak yang menyenangi atau menyukai. Maknanya apa? Negara yang ditinggal rajanya bagaikan putri yang cantik. Ya. Sedikit yang mengabaikan, banyak yang menginginkan. Implementasinya untuk ginem tokoh dalam suatu adegan, misalnya Baladewa mengatakan kepada Kresna ketika akan meninggalkan negara Ndorowati dalam lakon Wahyu Purbasejati misalnya, negara kang tininggal dening ratu ngono bebasan nandang loro ayu, sithik kang ngungkurake akeh kang ngayunake. Kemudian ada juga istilah tuna dungkap. Nah, ini biasanya dirangkum jadi dalam satu idiom ada 3 poin yang diucapkan dalam satu untaian. Tuna dungkap, sisip sembir, kurang-kurang bejane. Dalam wacana biasanya itu diucapkan satu untaian. Tuna dungkape, sisip sembire, kurang-kurang bejane. Nah, ini dibuat secara purwakanthi. Tuna dungkap secara arti kata, tuna itu tidak sampai, dungkap itu dungkap atau dungkap itu tahu. Jadi maknanya adalah saling salah paham. Saling salah paham. Nah, penerapannya gunem ini untuk gunem tokoh seperti Baladewa dalam Jejer Ndorowati, dalam lakon Partokrama misalnya. Tuna dungkap, ojo nganti tuna dungkap, atau kalau di rangkai itu tuna dungkape, sisip sembire, kurang-kurang bejane. Nah, kata sisip itu ya sama dengan salah. Sembir itu mengucap, jadi mengatakan sesuatu yang salah, maknanya begitu. Kurang-kurang bejane, kurang itu ya kurang, bejo itu untung, jadi kurang menguntungkan. Jadi maknanya itu jika tidak berhati-hati, nah, ini akan berakibat tidak menguntungkan. Nah, begitu. Nah, kalau secara purwakanthi ini biasanya selalu diucapkan dalam satu untaian oleh dalang. Memang didengarkan rasanya ya estetis begitu ya. Tuna dungkape, sisip sembire, kurang-kurang bejane. Nah, kemudian berikutnya ini biasanya juga ada kaitannya dengan tembung berikutnya. Kriwikan dadi grojogan, sumber dadi bengawan. Kriwikan dadi grojogan. Kata kriwikan artinya pancuran air yang kecil ya, kriwik-kriwik. Grojogan pancuran air yang besar. Maknanya apa?
masalah yang kecil akan menjadi besar jika itu akan terus secara terus menerus, tidak ada penyelesaian. Nah, penerapannya di mana? Ya sama dengan yang di atas tadi. Ini dalam ginem tokoh, dalam jejer misalnya, ini akan selalu disampaikan. Misalnya kalau di jejer Ndorowati itu biasanya Baladewa ya, yang menyampaikan tembung-tembung ini. Nah, itu pun juga masih ada kaitannya dengan tembung yang berikutnya, yaitu geguyon dadi tangisan. Geguyon yang berarti bergurau, dadi tangisan menjadi kesedihan. Maknanya sesuatu yang kelewat, menyenangkan, itu akan berakibat menyedihkan. Nah, ini biasanya dalam mengucapkannya selalu dirangkai begitu ya. Jadi sisip sembire kurang-kurang bejane, tuna dungkape kriwikan dadi grojokan, sumber dadi bengawan. Nah, ini. Tapi ini tergantung pada individu yang ya akan ada yang senang mengucapkan tembung-tembung panjang dengan Purwokanthi. Tapi kalau dalam mungkin naskah yang padat, saya kira ya tidak harus semua dirangkai seperti itu. Berikutnya ada tembung lambe sak tumang dadi sak merang, atau lambe sak tumang kari sak merang. Lambe artinya bibir, tumang itu perapian untuk memasak, merang tangkai padi. Nah, apa maknanya? Ini sebagai ibarat ya, ini tembung-tembung ibarat atau tembung bebasan. Seseorang memberi nasihat tidak pernah digubris oleh yang dinasihati. Ora direken. Nah, penerapannya bagaimana? Ini biasanya untuk tokoh yang mengeluh ketika memberi nasihat tidak dihiraukan, misalnya Semar dengan anak-anaknya misalnya itu. Kemudian yang terakhir ini ada tembung buru uceng kelangan delek. Nah, buru uceng kelangan delek. Buru berarti memburu, mengejar. Uceng itu ikan wader kecil, delek itu induk ikan yang besar. Maknanya apa? Seseorang yang ambisius meraih sesuatu yang nilainya tidak seberapa, namun kehilangan miliknya yang nilainya lebih besar daripada yang diinginkan. Nah, implementasinya di mana? Ini biasanya untuk ginem suatu tokoh, misalnya Sengkuni dengan Sarojokusumo dalam lakon Wahyu Cakraningrat misalnya. Nah, ini buru uceng kelangan delek. Ini untuk sesi ini saya kira yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan menambah pengetahuan bagi terutama putra-putra yang sedang menggeluti dalam seni pedalangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya ingatkan, tembung-tembung ini tidak hanya dibaca dan dipahami, tapi perlu dihafal, ya, dihafalkan untuk memperkaya kekayaan dalam wacana pakeliran, apalagi bagi yang senang menyusun naskah-naskah pakeliran baik secara konvensional, ringkas maupun padat. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Rahayu, rahayu, rahayu.